Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, yang diantaranya berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Yang semoga dengan nikmat itu semua kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwasannya banyak sekali orang yang melakukan amal ibadah dengan rajin, akan tetapi tanpa ia ketahui dengan amalan itu tidak ada yang ia dapatkan melainkan hanya rasa letih dan siksa di akhirat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk ke pembahasan cara agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu ada dua. Yang pertama, tatkala kita beribadah, hendaknya kita memurnikan tujuan kita atau mengikhlaskan diri kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka niscaya amal ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka niscaya hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi. Dalam dalil ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Amal soleh yang dimaksud di sini adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah berkata dalam kitab tafsirnya, inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ikhlas, perlu diketahui bahwasannya ikhlas itu sangat penting. Mengapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan dari niat tersebut ia akan mendapatkan balasan dengan apa yang diniatkannya. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tidaklah kusuruh kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tujuan dan menjalani agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Adapun cara-cara agar kita bisa menjadi ikhlas, itu ada caranya. Caranya adalah setiap kita melakukan amal ibadah, maka hendaknya kita menganggap suatu amalan itu adalah amalan yang akan terakhir kali kita lakukan. Dengan itu, insya Allah kita mengira bahwa kita tidak akan ada lagi di dunia. Jadi kita insya Allah bisa mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dari seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir, saya bisa menyimpulkan bahwa hidup dengan matinya seseorang tidak ada yang mengetahuinya.
Maka saya mengajak, marilah kepada para hadirin untuk mengerjakan amal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.